Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Nadia Hasna, NIM 11820200181. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini yang bertujuan memenuhi salah satu ujian akhir semester, yaitu pada mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nur Hamzah MAG. Pada kali ini, saya membuat video ini yaitu pada kelas 8 jenjang SMP atau sekolah menengah pertama semester 2. Berikut praktik mengajar tanpa murid. Selamat menyaksikan dan memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, inayah serta irodahnya, saya dan adik-adik semua masih dapat bertatap muka dan di dalam pagi yang cerah ini. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Bismillah. Sebelumnya, bagaimana adik-adik, apa kabarnya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Masih semangat? Harus tetap semangat, karena siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Iya, betul. Nah, pada kesempatan kali ini, adik-adik, pada pertemuan lalu kita sudah membahas ya mengenai macam-macam sujud, baik itu sujud sahwi ataupun sujud syukur. Adik-adik, soli dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik soli dan solihah, izinkan ibu untuk mengabsen ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik semua pada hadir, dan semoga ibu doakan sehat selalu ya, agar adik-adik soli dan solihah bisa menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas ya adik-adik, membahas mengenai macam-macam sujud, baik itu sujud sahwi ataupun sujud syukur. Jangan lupa ya dibaca kembali dan juga diingat dan dihafalkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fikih ya, yaitu makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, adik-adik soli dan solihah, ibu sudah menyiapkan PowerPoint atau PPT yang akan kita diskusikan ya bersama-sama. Sebelum itu, adik-adik soli dan solihah harus menyiapkan catatannya terlebih dahulu. Mangga dikeluarkan. Langsung saja kita lihat PowerPoint yang ada di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik soli dan solihah, sekarang kita akan membahas mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Sekarang kita bahas terlebih dahulu pengertiannya. Pengertian dari makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam, baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang. Nah, adik-adik soli dan solihah, apakah makanan halal dan makanan bergizi itu berbeda? Ya, betul, berbeda. Makanan halal maksudnya adalah
makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan makanan yang baik atau bergizi adalah yang bermanfaat bagi tubuh. Adapun dalil atau Al-Quran yang menunjukkan tentang makanan dan minuman yang halal adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, adik-adik soli dan solihah, makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, makanan dan minuman yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani, ataupun daging yang tumbuh dari makanan haram akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Setelah kita mengetahui pengertian dari makanan dan minuman yang halal, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama yaitu bisa dilihat atau kita tahu yaitu dari halal zatnya. Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan dan minuman yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-Quran ataupun Al-Hadis. Contohnya, makanan yang halal atas zatnya adalah daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan. Buah-buahannya seperti apel, kurma, dan sebagainya. Yang kedua yaitu karena halal cara memperolehnya atau mendapatkannya, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Makanan dan minuman akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang buruk atau yang batil, karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh agama. Contohnya, dari cara memperoleh yang baik adalah dengan cara membeli, bertani, ataupun sebagainya. Adapun makanan dan minuman yang diperoleh dari makanan yang batil atau yang buruk adalah dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya juga. Yang ketiga yaitu halal cara pengolahannya atau prosesnya, yaitu makanan yang semula halal dan akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama. Karena banyak sekali makanan yang asalnya halal akan tetapi pengolahannya yang tidak benar yang menyebabkan makanan tersebut menjadi haram. Contohnya anggur, yaitu buah ya, makanan halal tetapi karena telah diolah menjadi sebuah minuman, yaitu minuman keras atau khamar, maka minuman itu menjadi haram. Adik-adik soli dan solihah masih semangat? Harus tetap semangat ya. Nah, kita kan sudah membahas mengenai pengertian dan juga jenis dari makanan dan minuman yang halal. Sekarang kita akan membahas mengenai makanan dan minuman yang haram. Apa sih makanan dan minuman yang haram itu? Yaitu kita lihat dari pengertian. Makanan dan minuman yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat atau agama untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa. Akan tetapi jangan risau ya, karena agama mempunyai rukhsah atau keringanan. Nah, tidak akan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa serta banyak sekali madorotnya daripada hikmahnya. Contoh dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram yaitu salah satunya
adalah darah yang mengalir diharamkan karena kotor dan dihindari oleh manusia yang sehat. Di samping itu, ada dugaan bahwa darah tersebut dapat menimbulkan bahaya sebagaimana halnya bangkai. Kecuali bangkai yang halal itu bangkai belalang dan ikan ya. Setelah kita mengetahui pengertian dari makanan dan minuman yang haram, kita juga harus tahu mengenai jenis makanan dan minuman yang haram, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama, ada yang diharamkan karena zatnya, yaitu asal dari makanan dan minuman tersebut yang memang sudah haram, seperti bangkai, darah, babi, anjing, homer, dan lainnya. Tapi di adik solih dan solihah harus ingat bahwa bangkai itu ada yang dihalalkan, yaitu ada 2, yaitu bangkai ikan dan belalang. Yang kedua yaitu ada yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya, yaitu awal makanan dan minumannya halal, akan tetapi menjadi haram karena adanya sebab yang mengaitkannya, yaitu misalnya makanannya itu misalnya buah apel. Buah apel itu halal kan karena cara proses mendapatkannya misalnya mencuri, maka buah apel itu akan menjadi haram. Dan diharamkan mengkonsumsi semua makanan dan minuman yang bisa memudaratkan diri, apalagi sampai membunuh diri dengan segera maupun dengan cara perlahan. Misalnya yang haram itu racun, narkoba, dan sejenisnya juga. Maka kita harus menghindarinya. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Adik soli dan solihah, alhamdulillah kita sudah membahas mengenai pembahasan yaitu makanan dan minuman yang halal dan haram. Ibu harapkan adik soli dan solihah nanti ketika sudah beres mata pelajaran hari ini, adik soli dan solihah untuk membacanya kembali ya, membaca berulang-ulang dan dipahami juga mengenai pembahasannya, dan juga tak lupa dihafal ya, dihafal. Nanti lain waktu ibu akan bertanya kembali mengenai pembahasan makanan dan minuman yang halal dan haram. Karena memang sebentar lagi istirahat ya adik soli dan solihah, mangga untuk bukunya disimpan di depan ya, di meja ibu, hasil dari rangkuman atau resum adik soli dan solihah. Karena waktu sudah menunjukkan habis ya, maka ibu cukupkan sekian. Adik-adik soli dan solihah sehat selalu ya, sehat selalu, semangat belajarnya, dan juga hafalkan dan baca kembali ya pembahasan yang tadi kita sudah bahas. Kita tutup pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua adik-adik solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman semua, itulah salah satu proses pembelajaran praktik mengajar, yaitu di kelas 8 semester 2 di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Itu salah satu proses atau tata cara mengajarnya ya, dan dikembalikan lagi kepada teman-teman semua, boleh dikembangkan atau dikreatifkan kembali proses mengajarnya. Dan mohon maaf dari saya, masih banyak kesalahan dan kekurangan, dan semoga video ini bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Dicukupkan sekian. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.